Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya ingin mengintisarikan tausiah dari Kiai Haji Muhammad Syarif MA yang berjudul Puasa Ramadan dalam COVID-19. Nah, dimana di bulan puasa Ramadan kita kali ini kita nggak bisa keluyuran kemana-mana lagi. Biasanya kita sering ngabuburit, bukber, tapi sekarang kita udah nggak bisa keluyuran kemana-mana lagi. Karena apa? Karena adanya PSBB dan lockdown, yang tentunya di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Nah, kita juga harus memperbanyak bersabar, karena sabar itu buahnya enak. Kita juga harus memperbanyak berbuat kebaikan, karena di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan barokah, pasti semua apa yang kita kerjakan pahalanya itu akan berlipat-lipat ganda. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi SAW, dan bersedekah. Nah, kita juga harus mempunyai planning. Apa planningnya? Misalkan saya mempunyai planning untuk menargetkan 5 juz selama seminggu. Nah, sedekah itu juga penting teman-teman. Kita harus bersedekah. Jadi orang itu jangan pelit, karena sedekah yang tulus itu bisa merendamkan murkanya Allah, dan harta itu tidak pernah berkurang untuk bersedekah. Karena kalau kata Allah, puasa itu milik Allah, dan puasa itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, mungkin ini saja intisari dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adapun tujuannya saya di sini ingin mengintisarikan cerita kita, yakni Kiai Haji Muhammad Syarif puasa Ramadan dalam COVID-19. Di sini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dalam bulan Ramadan kali ini sangat berbeda dengan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Pada bulan Ramadan kali ini Allah menurunkan virus yang amat kecil, yaitu virus corona. Virus corona itu adalah bukti teguran Allah kepada manusia karena terlalu banyak kerusakan di muka bumi ini oleh ulah tangan manusia. Oleh karena itu Allah mengirimkan makhluknya yang sangat kecil, yaitu virus corona. Supaya apa? Supaya kita dapat mengambil pemahaman dari virus yang amat kecil, yaitu virus corona. Virus corona itu adalah bukti teguran Allah kepada manusia karena terlalu banyak kerusakan di muka bumi ini oleh ulah tangan manusia. Oleh karena itu Allah mengirimkan makhluknya yang sangat kecil, yaitu virus corona. Supaya apa? Supaya kita dapat mengambil pemahaman dari kesalahan yang kita perbuat, yaitu dengan satu tujuan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini, yaitu ada 3 amalan. Yang pertama, qiraatul Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak.
Dan yang kedua yaitu memperbanyak sholawat, karena sholawat itu sangat banyak keistimewaannya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 bacaan solawat dalam satu hari, maka orang itu tidak akan mati sebelum ia mendapat kabar bahwa ia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bersedekah dan berinfak. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan untuk ria. Karena harta yang kita infakkan tidak akan pernah berkurang. Dan berinfak, bersedekah juga bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, maka kita harus kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar. Cukup sekian intisari yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini saya akan mengintisarikan tausiah dari Kiai Haji Muhammad Syarif MA yang berjudul Puasa Ramadan dalam COVID-19. Bulan suci Ramadan tahun ini berbeda dari tahun biasanya. Bulan puasa yang dimulai pada 24 April lalu terasa sangat mengharukan dan tak semeriah biasanya. Masjid-masjid yang biasanya selalu dipenuhi oleh jamaah sholat tarawih kini tak terlihat. Kondisi ini tak lepas dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Ramadan kali ini setiap orang dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas yang bersifat kerumunan. Berbagai imbauan dan larangan terkait penularan virus corona tentu saja membuat sejumlah tradisi Ramadan terpaksa tidak dilakukan. Berbagai kegiatan seperti buka bersama, sholat taraweh di masjid, tadarusan Al-Quran, dan itikaf di masjid harus dihindari dalam situasi saat ini. Sekali lagi, ini adalah ikhtiar kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan puasa. Umat Islam dianjurkan untuk bersedekah, karena bersedekah adalah pelurusan untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saat Ramadan terbiasa membeli pakaian agak mewah untuk saat ini, tahanlah sedikit dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Saya berharap semua tetap berusaha menjalankan syariat Islam secara optimal. Karena meski masih tidak bisa salat taraweh berjamaah di masjid, umat muslim masih bisa melakukan salat berjamaah di rumah bersama keluarga ataupun sendiri. Menurut saya, hal tersebut tidak akan mengurangi keutamaan serta kualitas ibadah itu sendiri. Jika seorang tidak mendapatkan pahala lebih karena tidak melaksanakan kakinya ke masjid, dia bisa menggantinya dengan amalan-amalan lain seperti membaca Al-Quran atau memperbanyak zikir kepada Allah. Doa-doa zikir yang menganjurkan dengan menyebut nama Allah setelah ba'da sholat fardu seperti subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Mungkin segitulah intisari dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan kepada kita seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan dalam bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak amalan-amalan yang baik. Allah memberikan amalan-amalan yang sangat dianjurkan, yakni yang pertama, membaca Al-Quran atau menghafalnya. Jadi kita harus memprogramkan tahfidz. Sudah berapa kali kita hatam dalam bulan Ramadan ini, dan sudah berapa banyak hafalan-hafalan kita. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Allah dan malaikat pun memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali bersolawat, maka Allah akan memenuhi urusannya. 70 untuk urusan akhirat dan 30-nya untuk urusan dunia. Amalan-amalan kita seperti sholat, puasa, zakat, itu tidak menjamin kita masuk surga, terkecuali Allah memberi rahmat dan kasih sayang kepada kita. Sedangkan rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Maka kita harus menjadi orang yang baik agar Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Dahsyatnya bersolawat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku di waktu pagi 10 kali dan 10 kali di waktu sore, maka dia akan mendapat syafaat dariku di hari kiamat nanti. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu maka dia akan mendapat syafaat dariku di hari kiamat nanti. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu bersedekah. Memperbanyak sedekah, janganlah pelit. Berinfaklah sebelum nyawa kita diambil oleh Allah. Dan kesimpulan dari tausiah ini, Allah memberikan amalan-amalan kita. Yang pertama itu membaca Al-Quran, yang kedua memperbanyak sholawat, yang ketiga memperbanyak sedekah. Mungkin hanya sekian intisari dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyikapi ceramah dari Abi Kyai Haji Muhammad Syarif MA yang menurut saya intisarinya adalah untuk menghadapi dan mengantisipasikan wabah COVID-19, yaitu dengan bersabar atas ujian yang telah diberikan oleh Allah di bulan yang suci ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, akan kami berikan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan akan kami berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dari itu, sabarlah kita atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah dengan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, dan tidak lupa pula untuk perbanyaklah salawat kepada Nabi dan bersedekahlah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dengan hati yang ikhlas. Mungkin hanya ini intisari dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, amma ba'du. Langsung saja, duduknya saya di sini akan mengintisarikan sebuah ceramah, yakni ceramah dari pimpinan kita Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mu'tazah, Kyai Haji Muhammad Syarif MA, dengan judul Puasa Ramadan dalam COVID-19. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi salah satu kategori bulan yang istimewa, yang dimana bulan tersebut adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh kita sebagian besar umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya
itu penuh keberkahan, kemenangan, juga kebahagiaan. Tapi bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan Ramadan dalam COVID-19, yang dimana COVID-19 itu adalah salah satu dari ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya Allah akan menguji kita selaku hamba-hambanya dengan berbagai macam cobaan, yang dimana salah satu dari cobaannya itu ialah al-khuf, bil makna ketakutan. Saat ini kita sedang dilanda oleh rasa takut yang sangat-sangat besar. Karena apa? Karena wabah atau virus COVID-19. Maka dari itu tetaplah bersabar, karena balasan bagi orang yang bersabar itu pahala di sisi Allah dengan ganjaran yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Jadi barang siapa yang bersabar, dia akan diberikan pahalanya oleh Allah, langsung dari Allah, dengan pahala yang besar di sisi Allah. Oleh karena itu, meski adanya COVID-19 ini, kita harus tetap bersemangat, tidak boleh sedikit pun luntur semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Kita harus tetap mengejar kebaikan-kebaikan, karena kita sedang berada dalam nuansa Ramadan, bulan penuh berkah, kemenangan, juga kebahagiaan. Lalu apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yaitu ada 3. Pertama, qiraatul Quran. Apa itu qiraatul Quran? Bil makna membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Karena Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Karena apa? Al-Quran juga pedoman kita. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua itu sholatu ala nabi, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Juga sama halnya dengan Al-Quran. Sholawat kepada Nabi akan menjadikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Apa yang ketiga? Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dengan sedekah kita dapat mengambil pelajaran. Dengan sedekah kita dapat mengetahui apa makna sedekah. Kiranya itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi